Shalom saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-22 ayat 36 hingga 38. Demikian bunyinya. Seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Saudara, hari ini kita baru masuki Senin yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Tentu saja kita berharap bahwa memasuki tahun yang baru ini ada banyak hal yang baik yang kita bisa alami bersama dengan Tuhan. Kita juga berharap bahwa kita boleh terus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Nah, saudara, visi gereja kita sebenarnya yang kita sudah ketahui adalah kita boleh menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan secara dewasa. Mengasihi Tuhan menjadi pusat, menjadi fokus hidup kita di dalam Kristus. Nah, saudara, bagian firman Tuhan yang kita baru saja baca tadi juga bicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, percakapan ini diawali ketika seorang Farisi atau seorang ahli Taurat datang bertanya kepada Yesus tentang apa yang utama, hal apa yang utama dari seluruh hukum Taurat. Nah, saudara, sekalipun tujuan atau motivasi dari ahli Taurat ini bertanya bukan untuk mencari tahu kebenaran, tapi hanya untuk mencobai atau untuk menguji pengetahuan Yesus. Tapi kita melihat bahwa Yesus menjawab dia dengan jelas, dengan tegas, dan berkata, hukum yang utama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Saudara, Tuhan Yesus tidak menegur motivasinya yang kurang baik, tapi Tuhan Yesus memberitahu dia kebenaran yang harus diketahui. Ini berarti bahwa perintah ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang harus diketahui dan tidak boleh dilupakan ataupun diabaikan oleh siapapun. Sehingga Yesus dengan tegas menyatakan kebenaran yang mungkin sudah diketahui oleh banyak orang pada saat itu, tapi seringkali diabaikan atau dilupakan. Nah, saudara, kita melihat bahwa Yesus menyebut bahwa hukum ini adalah hukum yang terutama, ya, hukum yang pertama dan terutama. Artinya, saudara, perintah untuk mengasihi Tuhan ini adalah satu dasar, nafas, semangat yang mendasari seluruh perintah yang lain. Perintah untuk mentaati Tuhan, untuk melakukan kebenaran, semua didasari, ya, di balik semua itu ada satu semangat, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, ketika seseorang mentaati Tuhan tetapi tanpa hati yang mengasihi, maka ketaatan itu menjadi suatu ketaatan yang palsu. Ataupun ketika seorang mengatakan ia mengasihi Tuhan tapi ia tidak disertai dengan ketaatan, maka kasih itu juga menjadi suatu kasih yang belum terbukti. Nah, karena itu kasih itu menjadi satu semangat, spirit di balik semua ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, karena itu kita melihat betapa pentingnya bagi kita untuk memperhatikan perintah ini. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Saudara, kalau kita pikirkan apa sih yang bisa kita lakukan untuk Tuhan? Seberapa banyak yang kita bisa lakukan? Sangat kecil dibanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, dibanding dengan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas. Tapi ketika seseorang melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwanya, maka itu yang akan dihargai dan dinilai oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika seseorang mengasihi Tuhan, maka paling tidak kita melihat ada dua hal yang menandakan bahwa orang tersebut mengasihi Tuhan. Yang pertama, adanya hati yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, hati yang selalu ingin bertemu dengan Tuhan melalui doa, saat teduh, perenungan firman Tuhan. Ya, karena melalui sarana inilah kita boleh bersekutu dengan Tuhan, kita boleh bertemu dengan Tuhan. Karena itu marilah di tahun yang baru ini kita memupuk satu disiplin yang baik untuk berdoa, bersaat teduh, merenungkan firman, dan bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan demikian kita semakin bertumbuh di dalam kasih ketika kita bertekun di dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Saudara, yang kedua, ketika seseorang mengasihi Tuhan, maka hal itu juga nampak di dalam hatinya ketika ada hati yang tahu bersyukur atas anugerah Tuhan dan digerakkan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, maka pasti dalam hatinya ada hati yang bersyukur.
Dan ketika dia terus mengingat akan anugerah itu, kebaikan Tuhan itu, maka hatinya terus akan bertambah. Kasihnya kepada Tuhan akan bertambah kepada Tuhan. Nah, saudara, karena itu kita perlu untuk selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, maka kasih kita kepada Tuhan akan semakin bertambah. Dan kasih itulah yang membuat seseorang, yang menggerakkan hati seseorang untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan untuk menyenangkan Tuhan. Baik itu melalui ibadah kita, persembahan kita, pelayanan kita mau memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena hati kita dipenuhi dengan rasa syukur sehingga kita tergerak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya di sepanjang tahun 2021 ini kita boleh mengingat dan melakukan perintah yang utama ini, yaitu bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita, sehingga Tuhan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.